Bab 1246 Miniatur Tanah Suci. Mengapa begitu banyak orang di sini? Si Feng tidak bisa menahan keterkejutannya saat dia melihat sekeliling. Mereka tidak berpikir untuk mengambil tindakan di sini kan? Dia tidak terkejut dengan tatapan bermusuhan yang dia terima dari berbagai armada. Apa yang si Feng anggap aneh adalah kenyataan bahwa begitu banyak pemain telah berkumpul di aula. Sekilas, dia bisa melihat setidaknya 2.000 orang, mengambil hampir setengah dari seluruh aula. Mereka saat ini berada di kota NPC. Menyerang pemain lain di sini akan merugikan kecuali para pemain ini benar-benar yakin bisa lolos dari penjaga NPC. Penangkapan banyak anggota pasti akan melukai berbagai armada. Bukan itu, mereka hanya mengikuti rutinitas, kata Passing Monarch, menggelengkan kepalanya. Dia kemudian menjelaskan, setiap kali kami keluar dari tanah rahasia, kami mengatur kembali distribusi sumber daya yang dikendalikan oleh Aliansi Kebebasan berdasarkan kinerja dan keuntungan kami di tanah rahasia. Meskipun, redistribusi sumber daya tidak sedrastis ketika peringkat kita berubah. Berdasarkan peringkat kami di tanah rahasia, kami diberi sumber daya leveling yang berbeda. Sebagai contoh, sebelumnya, armada ketiga hanya dapat menggiling di pemakaman Loke dan Black Altar. Karena armada ketiga telah keluar di atas kali ini, kita mungkin ditugaskan ke Silent Lumberyard dan Stormwind Shelter untuk naik level. Kamu melihat begitu banyak anggota dari berbagai armada hadir saat ini hanya karena para pemimpin partai dari berbagai armada tertarik untuk mengetahui peta leveling yang mana mereka akan ditugaskan. Untuk kali ini, saat Passing Monarch berbicara, matanya bersinar karena kegembiraan. Memperoleh warisan hanyalah bagian dari alasan mengapa Passing Monarch merekrut bantuan si Feng. Motivasi utama adalah untuk mendapatkan sumber daya leveling yang lebih baik untuk armadanya. Dalam Gods Domain, sudah menjadi rahasia umum bahwa sumber daya suatu daerah terbatas. Ini adalah kasus di setiap game realitas virtual. Entah itu persekutuan atau organisasi seperti Aliansi Kebebasan, karena jumlah anggota yang sedemikian tinggi, mereka tidak bisa membiarkan semua anggota mereka naik level dalam satu area. Kalau tidak, jumlah sumber daya yang dapat diperoleh setiap anggota akan menyedihkan. Oleh karena itu, perlu untuk menugaskan berbagai armada di Aliansi Kebebasan ke daerah leveling yang berbeda. Di peta sumber daya tinggi, tidak hanya ada banyak bos lapangan, tetapi ada juga banyak pencarian tingkat lanjut dan langka. Hal yang sama berlaku untuk peti harta karun. Jika armada ketiga ditugaskan ke satu peta sumber daya tinggi seperti itu akan memudahkan dalam perjuangan mereka untuk posisi armada pertama. Realisasi terwujud pada si Feng ketika dia mendengar alasan Passing Monarch. Dia akhirnya mengerti mengapa orang-orang ini memberi mereka pandangan bermusuhan. Permusuhan para pemain ini kemungkinan karena lebih dari sekadar senjata dan peralatan tingkat atas yang hilang. Efek signifikan pada tempat leveling mereka adalah alasan utama kemarahan mereka. Aliansi Kebebasan mengendalikan Stormwind Shelter juga. Si Feng tidak bisa membantu tetapi bertanya ketika dia mengingat masalah tertentu. Di masa lalu, sebagai ketua persekutuan dari persekutuan kelas 2, aksesnya ke informasi bahkan melampaui para pakar puncak. Meskipun pengetahuannya sebagian besar terbatas pada kerajaan bintang bulan, ia akrab dengan banyak lokasi dan insiden terkenal yang berkaitan dengan berbagai kerajaan dan kerajaan dalam permainan. Rata-rata para pemain lifestyle di SASN tidak cocok untuk mereka yang berada di darat. Namun, mereka akhirnya akan menyusul. Sementara mereka akan melakukannya karena pengembangan transportasi laut, selusin atau lebih miniatur tanah suci di SASN memiliki dampak yang lebih besar. Penampungan Stormwind adalah salah satu dari tanah suci ini. Hanya, di masa lalu, Aliansi Kebebasan tidak mengendalikan Stormwind Shelter. Sebaliknya, itu telah dikendalikan oleh House of Seas. Stormwind Shelter adalah peta baru, sumber daya tinggi yang baru saja ditempati Freedom Alliance. Sebelumnya, hanya anggota armada pertama yang naik level di sana. Aku mendengar bahwa ada banyak pencarian langka di daerah tersebut dan bahkan dimungkinkan untuk mendapatkan speedboat perunggu melalui pencarian itu. Selain itu, peta tersebut memiliki sekitar 3 kali lipat Field Bosses of Lox Cemetery. Saat ini peta leveling terbaik yang dimiliki Freedom Alliance. Juga jauh lebih mudah untuk mendapatkan senjata dan peralatan tingkat atas di sana. Passing Monarch mengangguk dengan gembira. Jadi, itu masalahnya, si Feng tidak bisa menahan tawa. Jika armada Brother Monarch dapat menggiling di sana, aku ingin meminta sedikit bantuan. Aku bersedia menawarkan kamu 10.000 emas sebagai kompensasi. 10.000 emas? Passing Monarch hampir melompat ketika dia mendengar ini. Kakak Ye Feng, kamu bercanda kan? Dia adalah komandan armada ketiga, dia memiliki puluhan ribu bawahan. Dia menerima 20% dari keuntungan Blue Jade City, namun bahkan dia tidak dapat mengumpulkan 10.000 emas dengan pemberitahuan sesaat. Biaya perbaikan anggota armadanya saja membutuhkan biaya banyak. Dia juga perlu memberikan kompensasi kepada anggota yang menderita kerugian selama perjuangan mereka dengan kekuatan angkatan laut lainnya. Pada saat yang sama,
ia perlu mengunjungi kerajaan dan kerajaan lain untuk membeli alat langka untuk menjelajahi tanah rahasia naga laut dan menyerbu atasan. Saat ini, ia memiliki kurang dari 10.000 emas di tangan. Jika Si Feng benar-benar memberinya 10.000 emas, ia akan memiliki cukup untuk membeli beberapa speedboat canggih, memulihkan kekuatan armada ketiga dengan cepat. Benar, 10.000 emas. Namun, hal ini harus terlebih dahulu dilakukan pembayaran. Aku hanya akan membayar deposit 500 emas, kata Si Feng, mengangguk. Itu tidak akan menjadi masalah. Jika mungkin untuk dicapai, aku akan memberikan segalanya untukku. Melewati Monarch setuju tanpa ragu, sangat takut bahwa Si Feng akan berubah pikiran. Pada saat ini, matanya bersinar karena kegembiraan. Permintaan aku sangat sederhana. Jika Stormwind Shelter berada di bawah kendali kamu, aku ingin Stormwind Emblem Stormwind Town, kata Si Feng, tertawa. Kota-kota NPC dalam SeaSN berbeda dari yang ada di darat. Sebaliknya, mereka agak mirip dengan Pulau Guntur. Semakin tinggi status pemain di sebuah kota, semakin banyak otoritas yang akan mereka miliki di sana. Hanya, tidak seperti Thunder Emblem, di mana hanya ada 10, tidak ada batasan untuk jumlah Stormwind Emblem yang bisa didapatkan. Satu-satunya batas nyata adalah drop rate yang sangat rendah. Selama seorang pemain memperoleh Stormwind Emblem, mereka akan diberikan wewenang atas Stormwind Town, yang mampu melakukan tindakan yang tidak bisa dilakukan oleh pemain normal. Tidak perlu bagi pemain untuk mengakumulasikan poin reputasi secara bertahap untuk meningkatkan otoritas mereka. Lambang Stormwind, Passing Monarch merenung. Meskipun ia belum pernah naik level di Stormwind Shelter sebelumnya, jika ia mengambil kendali atas Stormwind Shelter, menurut aturan Freedom Alliance, anggota armada pertama harus menyerahkan lambang kota kepadanya, yang memungkinkannya untuk mengelola kota daerah itu. Menyerahkan salah satu dari lambang itu tidak akan memengaruhi operasinya dengan cara apapun. Paling-paling dia hanya perlu menggunakan lambang yang dia peroleh untuk mengkompensasi yang hilang. Baiklah, itu tidak akan menjadi masalah. Aku akan menyelesaikannya sesegera mungkin. Setelah itu, Si Feng menandatangani kontrak baru dengan Passing Monarch dan membayar 500 emas di muka. Waktu berlalu dengan cepat. Sementara Si Feng dan Passing Monarch menunggu ekspedisi tanah rahasia berakhir dan peta redistribusi diumumkan, 6 pemain berjubah menatap Si Feng dari sudut. Scorpion. Apakah dia yang dibicarakan oleh Leaves? Seorang pria paruh baya mengenakan janggut abu-abu dan 2 belati putih salju yang diselubungi sisinya bertanya ketika dia melirik ke sudut yang kosong. Betul, dia adalah orang yang diinginkan Komandan Mati. Inilah informasi terbaru yang kami miliki tentang dia, Scorpion, yang berada di stealth, merespons dengan hormat. Ketika seseorang berbicara tentang pemain terkuat di kuil suci, mereka tidak berbicara tentang Paman Li. Namun, ketika sampai pada pembunuhan, Paman Li adalah yang paling kuat. Bahkan pemimpin persekutuan kuil suci telah menyatakan bahwa ada kemungkinan 50% dia kehilangan nyawanya jika Paman Li ingin membunuhnya. Sementara tingkat keberhasilan 50% mungkin tidak tampak sangat tinggi, itu bertentangan dengan pemimpin persekutuan kuil suci. Di seluruh dunia game virtual, sangat sedikit yang bisa membanggakan tingkat kesuksesan yang tinggi. Sungguh lelaki kecil yang menarik. Paman Li membelai janggutnya saat dia menonton video pertempuran Si Feng. Terlalu sia-sia untuk melawannya sekarang. Lupakan, Scorpion, pergi dan bersiap-siap. Dimengerti, Scorpion mengangguk cepat sebelum pergi. Bab 1247 menerima Tanah Suci. Setelah Scorpion pergi, pria paruh baya bernama Paman Li mengalihkan pandangannya ke Ranger di sampingnya. Ranger membawa busur abu-abu tali ganda di punggungnya. Meskipun Ranger menyembunyikan penampilannya di bawah jubah hitam, perawakannya yang besar membuatnya sulit bagi orang lain untuk luput dari pandangan mereka. Jika bukan karena busur kuno, sebagian besar akan menganggap bahwa ia adalah prajurit perisai atau Guardian Knight. Hantu, ketika saatnya tiba, kamu akan menyerang terlebih dahulu. Ingatlah untuk menggunakan semua Black Arrows kamu, kata Paman Li dengan nada yang dalam. Aku tahu kamu biasanya sangat pelit, tapi kali ini kita tidak bisa gegabah. Paman Li, aku masih punya 4 Black Arrows di diriku. Apakah kita benar-benar akan menggunakan keempatnya pada anak itu? Ranger, Hungry Ghost, bertanya dengan enggan. Black Arrows bukanlah panah biasa kamu. Mereka telah diturunkan dari zaman kuno, dan masing-masing memiliki kekuatan untuk menyaingi keterampilan tier 4. Pemain dan NPC saat ini tidak memiliki cara untuk mereproduksi mereka. Sehingga setiap panah yang digunakan menghabiskan jumlah terbatas di domain dewa. Seseorang hanya bisa mendapatkan lebih banyak Black Arrows dengan menyerbu reruntuhan kuno. Iya nih. Kami membutuhkan setidaknya banyak orang untuk menjatuhkannya, kata Paman Li sambil melirik Si Feng, yang duduk diam di seberang ruangan. Sambil tersenyum, dia melanjutkan, meskipun dia belum mencapai domain seperti yang dikatakan Hundred Leaves, dia juga tidak jauh dari itu. Dengan atribut dasar yang menakutkan dan keterampilan yang kuat, membunuhnya akan sedikit lebih sulit daripada membunuh para ahli domain realem yang sebenarnya.
Tidak heran mengapa Hundred Leaves meminta bantuan dari ketua persekutuan. Aku kira aku bisa menggunakannya sebagai kelinci percobaan. Minat hantu lapar tumbuh setelah mendengar penjelasan Paman Li. Dia jelas belum mencapai domain realem, namun dia bahkan lebih sulit untuk dibunuh daripada pakar domain realem. Elementalis wanita mungil di samping Paman Li bergumam ketika dia mengikuti tatapannya ke Si Feng. Menjelati bibirnya, dia melanjutkan, kalau begitu, dia seharusnya memiliki beberapa senjata dan peralatan epik untuknya. Kita harus bisa menghasilkan banyak uang. Paman Li, melihat ketika kamu telah menilai dia begitu murah hati, apakah kamu berpikir untuk bergerak secara pribadi kali ini? Seorang Shield Warrior bertanya dengan penuh semangat. Setiap kali Paman Li bergerak, mereka belajar banyak darinya. Sayangnya, sangat sedikit pembunuhan yang membutuhkan keterlibatan Paman Li. Anggota tim lainnya biasanya cukup untuk pekerjaan itu. Jika Paman Li benar-benar bergabung dalam pertarungan, perjalanan panjang mereka di sini akan sia-sia. Meskipun kamu memiliki peluang besar untuk membunuhnya jika kamu semua bekerja bersama, misi ini sangat penting. Untuk memastikan kami menyelesaikan misi, aku harus mengambil tindakan juga. Paman Li mengangguk. Mendengar bahwa Paman Li berniat untuk bergabung dengan pertarungan, anggota tim menoleh ke Si Feng, kasihan di mata mereka. Kalau saja mereka, bawahan Paman Li, menyerang, Si Feng akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Namun, jika Paman Li mengambil tindakan, maka Si Feng tidak punya harapan apapun. Sementara tim Paman Li mengobrol di antara mereka sendiri, lebih banyak pemain bergabung dalam pertemuan di aula, beberapa tiba dari tanah rahasia naga laut. Sementara yang lain datang dari tempat lain. Pada saat tanah rahasia naga laut ditutup, aula penuh dengan pemain. Seperti yang diharapkan dari salah satu penguasa se-ASEAN. Fondasinya luar biasa. Si Feng sedikit terkejut saat dia mengamati ruangan itu. Di antara para pemain yang hadir, yang terendah adalah level 42. Adapun senjata dan peralatan yang mereka kenakan, yang paling rendah adalah level 40 peringkat Fine Gold. Ada lebih dari 2.500 pemain seperti itu. Bahkan guild kelas 1 tidak memiliki hak untuk menyombongkan diri ini. Tidak sulit membayangkan bagaimana aliansi kebebasan telah menjadi salah satu penguasa laut dalam kehidupan Si Feng sebelumnya. Domain dewa masih dalam tahap awal, namun aliansi kebebasan sudah sangat kuat. Dengan bantuan dari 3 kota NPC utama yang dikendalikan aliansi kebebasan, para gubernur kelas 1 tidak dapat dibandingkan dengan pendapatannya atau jumlah pemain yang dapat direkrutnya. Saat Si Feng diam-diam mengamati sekelilingnya, keributan itu tenang. Di saat berikutnya, Silent Entropy, komandan armada pertama, perlahan-lahan berjalan di atas panggung di tengah aula. Sekarang semua orang ada di sini, mari kita mulai. Lord Li, Silent Entropy melanjutkan, menurut aturan. Kita akan mengatur ulang peta leveling untuk setiap armada berdasarkan kinerja dan kerugian mereka di tanah rahasia. Aku akan mengumumkan hasilnya sekarang. Anggota Freedom Alliance saat ini tegang. Meskipun area leveling aliansi adalah semua peta sumber daya tinggi, ada juga perbedaan besar di antara mereka. Aku yakin semua orang sudah tahu ini, tetapi armada dengan kinerja terbaik kali ini adalah armada ketiga kami. Karenanya, mulai hari ini, armada ketiga akan mengambil alih Stormwind Shelter dan Silent Lumberyard. Menempati posisi kedua adalah armada ke-8. Itu akan mengambil alih Silent Canyon dan Rift Sea. Armada pertama datang di urutan ketiga. Itu akan menempati Black Altar dan Locks Cemetery. Petik 2. Ketika Silent Entropy mengumumkan jajaran berbagai armada, keheningan menyelimuti aula. Tidak ada yang bisa membayangkan transformasi sebesar ini. Sementara semua orang sudah tahu bahwa armada ketiga telah menempatkan pertama kali ini, fakta bahwa armada ke-8 telah menempatkan kedua datang sebagai kejutan besar. Sementara itu, anggota armada ketiga sangat gembira. Si Feng melepaskan napas lega juga. Dengan ini, rencananya bisa membuahkan hasil. Di masa lalu, Stormwind Shelter telah menjadi miniatur tanah suci karena kuil Dewa Laut di Stormwind Town. Seperti kuil Dewa Perang di darat, kuil Dewa Laut menawarkan berbagai pencarian. Pada saat yang sama, pemain dapat mengumpulkan poin dengan kuil Dewa Laut dan menukarkannya dengan item. Namun, kuil Dewa Laut di kota Stormwind sedikit istimewa. Para pemain tidak hanya bisa menukar poin mereka dengan barang langka, tetapi mereka juga bisa berdagang untuk laboratorium. Untuk memerangi pemain, laboratorium tidak berarti apa-apa. Bagi para pemain lifestyle, itu adalah harta yang memungkinkan mereka untuk meningkat dengan cepat. Meskipun laboratorium kuil Dewa Laut tidak dapat dibandingkan dengan ruang penelitian Titan City. Mereka lebih unggul dari kamar meditasi dasar di toko bintang 3. Meskipun laboratorium berisi mana padat, pemain juga bisa meneliti informasi tentang berbagai kelas gaya hidup. Meskipun informasi yang tersedia adalah dasar, itu menghemat waktu pemain lifestyle karena mereka tidak harus bergantung pada coba-coba. Mereka dapat dengan cepat membiasakan diri dengan berbagai bahan dan metode produksi yang tersedia di Gods Domain.
Mereka kemudian dapat membuat produk baru dengan lebih mudah dan menjadi pemain gaya hidup master. Di masa lalu, justru karena laboratorium inilah jajaran pemain gaya hidup se-ASN meroket, akhirnya menyusul pemain gaya hidup di darat. Namun, meskipun laboratorium menawarkan banyak manfaat, mereka tidak mudah masuk. Pemain harus menghabiskan poin kuil Dewa Laut untuk mendapatkan akses. Apalagi harganya curang. Suatu hari di dalam laboratorium biayanya 100 poin. Poin kuil Dewa Laut lebih sulit diperoleh daripada koin. Biasanya, seseorang hanya bisa mendapatkannya dengan menyelesaikan pencarian kuil Dewa Laut. Pemain juga memiliki opsi untuk memperdagangkan barang langka seperti runic crystals dengan masing-masing bernilai 10 poin. Sayangnya, tingkat penurunan runic crystals sangat rendah. Biasanya, hanya monster laut tingkat bos yang memiliki peluang andal untuk menjatuhkan mereka. Namun, menyewa laboratorium untuk sehari menghabiskan 10 runic crystals. Karenanya, sangat sedikit pemain lifestyle yang mampu menggunakannya. Tentu saja, ketika level pemain meningkat dan pasokan runic crystals menjadi lebih berlimpah, lebih banyak pemain lifestyle bisa mendapatkan akses. Namun, itu tidak akan terjadi selama beberapa waktu. Namun, Si Feng memiliki batu bertuah. Selama dia mengumpulkan cukup runic fragments, dia bisa dengan mudah mensintesis runic crystals. Selain itu, jika dia memiliki Stormwind Emblem, itu akan memberinya wewenang tingkat lanjut di Stormwind Town. Dengan itu, ia akan menerima diskon 20% ketika berdagang untuk barang atau jasa di kuil Dewa Laut Kota. Yang paling penting, dia bisa membeli Stormwind Town Land. Dengan semua faktor ini di tangan, menumbuhkan Candlelight Trading Firm akan mudah. Komandan, sekarang karena Passing Monarch telah mengambil alih Stormwind Shelter, ini akan memengaruhi kemampuan kita untuk bertarung untuk kursi pertama. Haruskah kita menimbulkan masalah untuk Passing Monarch? Oracle yang berjubah bertanya kepada Silent Entropy dengan tenang. Tidak dibutuhkan. Bahkan tanpa keterlibatan kita, Passing Monarch akan menghadapi banyak tantangan dari Stormwind Shelter. Dengan kekuatan armada Passing Monarch, memegang wilayah saja akan sulit. Kita tidak perlu menyia-nyiakan tenaga kita untuk ini. Menemukan lokasi leveling lain sekarang menjadi prioritas, kata Silent Entropy, tertawa sambil melirik Passing Monarch dan Si Feng. Meskipun Stormwind Shelter adalah tempat leveling terbaik yang dimiliki Aliansi Kebebasan saat ini, berbagai kekuatan lain bertarung memperebutkan peta. Mempertahankan kekuatan lain ini akan membutuhkan banyak tenaga dan sumber daya. Menurut pendapatnya, menyerahkan Stormwind Shelter ke Passing Monarch tidak akan memperkuat armada ketiga, tetapi melemahkannya. Komandan, haruskah kita masih memberikan emblem Stormwind ke Passing Monarch? Kalau begitu, Bab 1248 Ekspansi Toko, The Stormwind Emblems. Silent Entropy mengerutkan kening. Dia kemudian bertanya, Sevat, berapa banyak lambang yang kita miliki sekarang? Lambang kota sangat langka. Meskipun mereka tidak dapat digunakan untuk mengambil kendali penuh dari sebuah kota, mereka memang membuatnya lebih mudah bagi pemain untuk mengambil quest dan berkembang di area tersebut. Dengan Stormwind Shelter menjadi peta sumber daya tinggi, nilai Stormwind Emblem tidak perlu dikatakan lagi. Bahkan bisa menyaingi item epic. 2. Jawab Oracle yang bernama Shepherd Lembut. Hanya 2. Mengapa kita memiliki begitu sedikit? Siluman Entropy tidak bisa membantu tetapi menjadi penasaran. Belumkah kita menjelajahi Stormwind Shelter? Biasanya, ketika mereka menjelajahi peta baru, mereka dengan mudah memperoleh 8 atau 9 lambang kota, bahkan lebih jika mereka beruntung. Armada pertama telah menempatkan segala yang mereka miliki untuk menjelajahi daerah tersebut. Tidak dapat dibayangkan bahwa mereka hanya mendapatkan 2 emblem Stormwind sejauh ini. Komandan, Stormwind Shelter berbeda. Di peta lain, pembunuhan pertama monster laut tingkat bos memiliki peluang lebih tinggi untuk menjatuhkan lambang kota. Tetapi bos di Stormwind Shelter memiliki tingkat penurunan yang sangat rendah. Sejauh ini, kami telah memperoleh pembunuhan pertama lebih dari 20 bos lapangan. Kami juga telah mengolah monster peta. Bahkan saat itu, kami hanya memperoleh 2 lambang sejauh ini. Tingkat dropnya serendah itu, Silent Entropy terkejut ketika dia mendengar penjelasan Shepherd. Sepertinya emblem Stormwind bernilai cukup banyak. Namun, jika kami tidak menyerahkannya kepada Passing Monarch, ia akan memanfaatkan aturan aliansi terhadap kami. Mari kita lakukan ini. Beri dia salah satu lambang. Sementara kamu melakukannya, beritahu dia tentang drop rate rendah, jangan sampai dia mencari masalah. Dimengerti, Shepherd membungkuk sebelum pergi. Sementara itu, ketika berbagai armada melakukan proses serah terima untuk tempat leveling masing-masing, Si Feng, yang duduk diam di sudut, menerima pesan dari Melancholic Smile. Isinya sangat sederhana. Pada titik ini, Pavilion Rahasia telah menyerahkan 20 bidang tanah yang telah mereka sepakati sebelumnya. Dan mereka dapat merekonstruksi bangunan-bangunan di tanah ini menjadi toko-toko firma perdagangan Candlelight dan mulai membeli Diamond Wood. Satu-satunya yang menahan mereka adalah kurangnya dana rekonstruksi.
Karena mereka bermaksud membeli dan menimbun Diamond Wood, mereka membutuhkan gudang yang sangat besar untuk menyimpannya. Oleh karena itu, mereka perlu membangun toko terbaik yang tersedia. Menghitung secara konservatif, mereka perlu menghabiskan 1.000 emas di setiap sebidang tanah, total 20.000 emas. Bahkan Si Feng tidak dapat mengumpulkan uang sebanyak itu dalam waktu singkat. Setelah membayar Sherlyn biaya penyelidikan 5.000 emas, ia memiliki sedikit lebih dari 10.000 emas yang tersisa padanya. Setelah menerima sebagian dari keuntungan rumah teleportasi kota Sungai Putih, ia sekarang memiliki total 12.114 emas. Bahkan jika dia mengosongkan dompetnya, dia tidak akan memiliki cukup untuk merekonstruksi toko, apalagi membeli kayu berlian dalam jumlah besar. Yang paling penting, dia sudah menandatangani kontrak dengan Passing Monarch. Selama yang terakhir memberinya emblem Stormwind, dia akan membayar 10.000 emas. Setelah jumlah ini dibayarkan, ia hanya akan memiliki sekitar 2.000 emas yang tersisa. Mempertimbangkan status keuangannya, perut Si Feng sesak. Passing Monarch mendekat dengan tenang, kegembiraan dan sukacita terpampang di wajahnya. Brother Ye Feng, ini emblem Stormwind yang kamu minta. Jangan sampai hilang. Untuk beberapa alasan, drop rate emblem di Stormwind Shelter sangat rendah. Aku hanya punya satu. Mengganti ini akan sangat sulit, Passing Monarch memperingatkan temannya dengan lembut. Dia kemudian menukar emblem Stormwind ke Si Feng. Stormwind Emblem, setelah dilengkapi, pemain akan menikmati otoritas maju di Stormwind Town. Aku akan berhati-hati, Si Feng mengangguk ketika dia menyimpan lambang. Kelangkaan emblem Stormwind sama sekali tidak mengejutkannya. Kalau, dia tidak akan menawarkan untuk membelinya seharga 10.000 emas. Di masa lalu, banyak orang telah menawarkan untuk membeli Stormwind Emblem, dan tawaran awal mereka biasanya di atas 20.000. Lambang itu jauh lebih berharga daripada barang epik. Namun, bahkan pada harga itu, pemain jarang menjual lambang mereka karena drop rate yang sangat buruk. Selain dari drop rate yang lebih tinggi untuk pembunuhan pertama, membunuh field boss selanjutnya memiliki drop rate sekitar 0,1%. Rata-rata peta hanya menghasilkan satu emblem Stormwind per bulan. Akibatnya, para pemain lifestyle tidak punya pilihan selain menginvestasikan banyak waktu, perlahan-lahan meningkatkan reputasi dan otoritas mereka di Stormwind Town. Saat ini, Stormwind Shelter masih dalam masa eksplorasi karena merupakan peta level 40 hingga 65 yang besar. Ini meningkatkan nilai Stormwind Emblem lebih lanjut. Setelah semua, semakin cepat mendapatkan Stormwind Emblem, semakin cepat mereka benar-benar bisa mengumpulkan diri di Stormwind Town. Jika Si Feng menuju ke pertanian lambang Stormwind sendiri, bahkan jika dia mengandalkan Divine Providence, dia mungkin perlu menghabiskan 2 atau 3 hari penggilingan. Ini adalah skenario terbaik. Pada titik ini, berbagai kekuatan angkatan laut kemungkinan telah memonopoli mayoritas atasan lapangan penampungan Stormwind. Dia akan beruntung jika dia mendapatkan segenggam tangan bos. Jika itu masalahnya, dia harus membuang lebih banyak waktu lagi untuk menggerinda Stormwind Shelter. Oleh karena itu, 10.000 emas yang dihabiskannya untuk mendapatkan Stormwind Emblem adalah pengeluaran yang berharga. Setelah itu, Si Feng menyerahkan 9.500 emas yang tersisa kepada Passing Monarch, menyelesaikan kontrak di antara mereka. Setelah menerima koin, Passing Monarch dengan tulus menawarkan, Brother Ye Feng, mengapa kamu tidak bergabung dengan kami di Gerindra di Stormwind Shelter? Baru-baru ini aku menerima beberapa informasi di peta dari Silent Entropy. Kami akan memisahkan barang rampasan dari atasan yang kami bunuh. Kamu juga akan memiliki prioritas di atas peralatan pendekar pedang. Bagaimana dengan itu? Mendengar ini, Blue Joy, yang berdiri di samping Passing Monarch, ternganga kaget. Dia tidak pernah mengira Passing Monarch akan memperluas kemurahan hati seperti itu kepada Si Feng. Biasanya, yang paling ia tawarkan ahli puncak di SASN adalah memilih pertama dari satu senjata atau peralatan, namun ia baru saja menawarkan untuk membagi jarahan secara merata. Selain itu, ia bermaksud untuk memberikan Si Feng pick pertama. Jika berita ini menyebar, itu akan mengejutkan setiap pemain di SASN. Namun, setelah mempertimbangkannya sejenak, Blue Joy tidak terlalu terkejut. Melewati Monarch tidak akan begitu murah hati bagi sembarang ahli puncak. Si Feng adalah pengecualian hanya karena mereka sudah menyaksikan kekuatannya. Dengan bantuan Si Feng, mereka bisa menghadapi bos yang lebih kuat. Meskipun mereka hanya akan memperoleh setengah dari hasil rampasan bosses ini, panen mereka kemungkinan akan lebih berlimpah daripada memonopoli jarahan bos yang lebih lemah. Terima kasih atas tawarannya, tapi aku masih punya banyak hal untuk dihadiri. Si Feng menolak tawaran baik itu. Kami akan menyerang bos bersama-sama jika ada kesempatan lain di masa depan. Sementara membunuh monster laut tingkat bos yang kuat itu sangat menguntungkan, dia adalah pemimpin persekutuan. Ada banyak hal yang membutuhkan perhatiannya. Jika persekutuan ingin menjadi kuat, itu harus dikelola dengan hati-hati. Zero Wing tidak akan tumbuh lebih kuat jika dia mengabaikan tanggung jawabnya sebagai pemimpin persekutuan.
Jika sesuatu seperti itu mungkin terjadi, begitu banyak persekutuan tidak akan lenyap setiap hari. Blue Joy sedikit kecewa dengan respons pendekar pedang itu. Namun, dia tahu itu masuk akal. Si Feng adalah seorang ahli yang kuat dan anggota Zero Wing. Bagaimana dia bisa meluangkan waktu untuk level dengan mereka? Sayang sekali, sampai waktu berikutnya. Selama kontes berikutnya untuk posisi duduk, kami harus merepotkan kamu lagi, kata Passing Monarch, mendesah. Setelah itu, Si Feng mengucapkan selamat tinggal pada Passing Monarch dan yang lainnya sebelum meninggalkan Blue Jade Restaurant dan bergegas ke Stormwind Shelter. Begitu Si Feng meninggalkan restoran, Scorpion, yang telah bersembunyi di gang di samping gedung, mengikutinya. Paman Li, target telah meninggalkan Blue Jade Restaurant. Dari kelihatannya, dia sepertinya menuju ke Teleportation Hall untuk meninggalkan Blue Jade City. Scorpion melaporkan ketika dia mengikuti Si Feng. Pria yang sibuk, ikuti dia. Saat dia melangkah keluar dari kota NPC akan menjadi saat dia kehilangan nyawanya, kata Paman Li, tertawa. Tidak bijaksana untuk menyerang pemain lain di kota NPC. Meskipun keamanan di kota-kota NPC NC tidak seketat kota-kota di darat, itu tidak bisa diremehkan. Melawan ahli seperti Si Feng, khususnya, mereka membutuhkan lingkungan yang lebih cocok. Dimengerti, Scorpion kemudian dengan cepat mengikuti Si Feng ke aula teleportasi. Bab 1249 Toko tanpa nama. Ketika cahaya emas naik dari susunan teleportasi, Si Feng menghilang dari Blue Jade City untuk tiba di Stormwind Town. Stormwind Town adalah satu-satunya lokasi aman di dalam Stormwind Shelter. Sementara itu disebut sebuah kota, itu tidak sedikit lebih rendah dari kota-kota NPC di Star Moon Kingdom dengan populasi pemain sekitar 500.000 atau lebih. Selain itu, penjaga NPC yang dipenjara di sini semuanya adalah level 120 dan di atasnya. Keamanan kota ini hanya kedua dari 12 kota utama se-ASEAN. Belum banyak yang datang ke sini untuk naik level. Si Feng memeriksa sekelilingnya setelah meninggalkan Teleportation Hall. Dia melihat lebih sedikit pemain di jalan daripada NPC. Namun, setelah memikirkan masalah itu, ia mendapati situasinya masuk akal. Lagi pula, Stormwind Shelter adalah peta level 40 hingga level 65. Pada tahap permainan ini, hanya sebagian kecil pemain yang mampu mencapai level 40 masa lalu. Bahkan jika pemain di SASN naik level lebih cepat daripada yang ada di darat, seharusnya tidak ada terlalu banyak pemain yang mampu mencapai level 40 dan seterusnya. Belum lagi, Stormwind Shelter jauh lebih berbahaya dibandingkan dengan peta tingkat yang sama. Akibatnya, lebih sedikit pemain yang mau mengunjungi tempat ini. Faktanya, Stormwind Town memiliki penjaga NPC tingkat tinggi seperti itu karena lingkungan yang berbahaya. Para pemain tidak hanya harus diwaspadai monster laut ketika mereka meninggalkan perlindungan kota, tetapi mereka juga harus waspada terhadap penyergapan Sahuagin. Stormwind Shelter adalah rumah bagi ras asing yang dikenal sebagai Sahuagins. Leveling di sini setidaknya 2 kali lebih menantang daripada peta yang sama. Bahkan jika pemain elit dari SASN membentuk tim, mereka akan merasa sangat sulit untuk bertahan hidup di sini. Paling tidak sebuah tim membutuhkan pakar. Ini karena Sahagin tidak bodoh seperti monster laut. Mereka mampu melompat ke kapal pemain untuk terlibat dalam pertempuran jarak dekat. Pada saat yang sama, mereka akan memerintahkan monster laut untuk menyerang kapal, menyerang pemain dari semua sisi. Akibatnya, pemain yang ingin naik level di Stormwind Shelter membutuhkan kapal berkualitas tinggi dan standar tempur yang tinggi. Ini adalah uji coba bagi mereka yang tinggal di SASN. Meskipun sangat sedikit pemain yang saat ini tinggal di Stormwind Town, demikian pula, para pemain yang secara konsisten menggiling di Stormwind Shelter rata-rata lebih kuat. Sebagian besar pemain di sekitar kota adalah level 41, dengan banyak yang sudah mencapai level 42. Di Star Moon Kingdom, hanya para ahli yang level 40 atau lebih tinggi. Adapun senjata dan peralatan yang dikenakan pemain Stormwind Town. Bahkan yang paling rendah adalah level 40 Secret Silver Equipment. Membentuk tim untuk mengerjakan sesuatu di gua korosif. Aku sudah memiliki speedboat canggih. Pelamar harus level 41 atau lebih dan harus memiliki setidaknya 4 potong peralatan fine level 40. Perjalanan 1 hari ke Sahuagins Nest. Hanya merekrut level 41 dan ahli di atas. Harus memiliki 6 potong peralatan fine gold level 40. Mereka yang memiliki senjata level emas gelap level 40 mendapatkan prioritas. Kami akan mengadakan lelang internal untuk setiap rampasan. Petik 2. Begitu Si Feng melangkah ke jalan utama, ia disambut oleh pemandangan para pemain yang berusaha merekrut anggota tim. Persyaratan minimum mereka sangat mencengangkan. Namun, Si Feng kurang memperhatikan pemain-pemain ini karena tujuannya ada di kawasan bisnis di dekat pintu masuk utama kota. Kawasan bisnis adalah lokasi paling sibuk Stormwind Town. Para pemain di sana disibukkan dengan mendirikan kios dan menjual barang dagangan. Menjual blast bow peringkat emas halus ini dengan harga murah. Pembeli yang tertarik datang dengan cepat.
Menjual jurnal Sahuagin, 12 perak per halaman. Ingin menyelesaikan pencarian? Jangan lewatkan kesempatan ini, membeli perak air mata untuk 3 perak masing-masing. Hanya membeli 100 tetes. Petik 2. Tidak seperti Star Moon Kingdom, pemain yang tinggal di kota Sasen tidak akan menjual barang mereka di auction house. Sebaliknya, mereka mendirikan warung di distrik bisnis masing-masing. Ada 2 alasan utama untuk ini. Yang pertama adalah bahwa rumah lelang hanya tersedia di 12 kota besar. Karena jarak yang jauh antara masing-masing pulau, biaya teleportasi terlalu tinggi. Misalnya, biaya Sifeng 52 silver untuk berteleportasi dari Blue Jade City ke Stormwind Town. Biasanya, pemain akan berteleportasi ke kota distrik, daripada Stormwind Town, melintasi jarak yang tersisa di speedboat mereka. Meskipun jalur ini membutuhkan banyak waktu, itu jauh lebih murah untuk berteleportasi ke kota distrik. Alasan kedua adalah bahwa biaya di rumah lelang Sasen jauh lebih tinggi daripada di darat, biayanya sekitar 20% dari total nilai item. Itu jumlah yang curang. Namun, orang harus mengakui bahwa layanan yang diperoleh dengan imbalan biaya selangit seperti itu bermanfaat. Saat menggunakan salah satu rumah lelang ujung laut, item pemain akan ditampilkan di semua 12 kota besar. Orang tidak perlu khawatir tentang barang-barang mereka tidak laku. Namun, untuk barang-barang biasa dan bernilai rendah, pemain umumnya harus mengandalkan kios mereka sendiri. Entah itu, atau mereka akan mengakumulasikan barang-barang itu untuk beberapa waktu sebelum menjualnya secara massal di rumah lelang. Dengan sangat cepat, Sifeng tiba di depan toko kelontong NPC di kawasan bisnis. Pelanggan yang terhormat, bolehkah aku tahu apa yang kamu cari? Toko kami menawarkan berbagai macam produk bagus dengan harga terjangkau, penjaga toko, seorang pria paruh baya yang gemuk dengan janggut pendek, berkata ketika dia menyambut Sifeng. Aku ingin menyewa toko kamu, Sifeng mengumumkan, mengenakan Stormwind Emblem. Dia sudah memeriksa kawasan bisnis dan agak menyukai lokasi toko grosir ini. Menggunakannya sebagai toko rahasia untuk perusahaan perdagangan Candlelight akan ideal. Meskipun dia lebih suka membeli toko, dia tidak punya banyak uang untuk disisihkan saat ini. Karena itu, ia memutuskan untuk menyewa toko untuk saat ini. Tidak seperti di Star Moon Kingdom, pemain tidak perlu bernegosiasi dengan balai kota untuk membeli toko kota di Sasen. Pemain hanya perlu menegosiasikan harga dengan pemilik toko. Tentu saja, pemain harus memiliki otoritas yang cukup di dalam kota sebagai prasyarat. Bahkan menyewa toko memerlukan tingkat otoritas tertentu. Namun, sementara menyewa toko jauh lebih murah daripada membeli langsung, ada 2 risiko yang perlu dipertimbangkan. Risiko pertama adalah toko disewakan kepada penawar tertinggi. Setelah periode sewa toko berakhir, pemain harus saling mengalahkan jika lebih dari satu menginginkan toko. Risiko lainnya adalah, jika pemain lain membeli toko saat disewa, penyewa akan kehilangan kepemilikannya begitu masa sewa berakhir. Karena itu, menyewa hanyalah solusi sementara. Ketika memperhitungkan laba jangka panjang, lebih baik membeli toko. Pelanggan yang terhormat, kamu memiliki mata yang bagus. Toko kami telah ada selama lebih dari 100 tahun. Kami juga memiliki lokasi terbaik di kota. Karena kamu adalah tamu terhormat, aku dapat menawarkan kamu diskon 10%. Kamu bisa menyewa toko ini seharga 900 emas per bulan, kata penjaga toko, kegembiraan menerangi matanya saat dia menggosok kedua tangannya. Baiklah, aku akan menyewa sebulan. Sifeng sedikit heran ketika mendengar harga ini. Namun, itu masuk akal karena ini akan menjadi miniatur tanah suci di masa depan. Harga untuk membeli toko tentu 10 kali lebih tinggi dari biaya sewa. Setelah itu, Sifeng membayar 900 emas dan memperoleh sewa untuk toko kelontong. Sifeng tidak punya niat untuk memperbaiki toko, dan dia tidak berniat untuk menggantikan stafnya. Dia hanya menggantungkan papan nama di samping pintu masuk toko. Toko kami membeli fragmen runik dalam jumlah besar untuk 5 koin perak per tumpukan. Kami hanya membeli dalam jumlah terbatas setiap hari. Meskipun itu hanya papan nama kecil dari kayu, ketika orang-orang yang lewat melihatnya, mereka tertegun. Sampah? Apakah aku berhalusinasi? NPC sebenarnya membeli fragmen runik seharga 5 koin perak per tumpukan? Apakah House of Seas membuka toko ini? Hahaha, hebat. Aku hanya berpikir untuk kembali ke kota untuk menjual fragmen aku ke House of Seas. Meskipun harganya sedikit lebih rendah di sini, jika aku menjual stok aku dapat menghemat biaya teleportasi. Petik 2. Banyak pemain menjadi gembira ketika mereka melihat toko kelontong bertingkat 2. Sepanjang Sasen, hanya toko House of Seas yang membeli runic fragments secara massal dengan harga tinggi. Tidak ada orang lain yang berani melakukannya. Sedangkan untuk NPC, mereka hanya membeli runic fragments seharga 40 koper per stack. Alih-alih menjual runic fragments ke NPC, pemain menghasilkan lebih banyak keuntungan dengan menimbun dan mencari alkemis master NPC untuk mensintesis runic crystals.
Meskipun tingkat keberhasilan sintesis hanya 10%, kristal runik yang disintesis masing-masing dijual setidaknya 10 perak. Jika ada yang beruntung, mereka bisa mendapatkan satu runik kristal untuk setiap 5 tumpukan runik fragmen. Itu setara dengan menjual fragmen seharga 2 perak per tumpukan. Sayangnya, meningkatkan favorability seseorang dengan NPC Master Alchemist agak sulit. Mensintesis runik crystals juga membutuhkan waktu dan uang. Akibatnya, pemain biasa jarang memilih opsi ini. Karenanya, sekarang NPC Shop ingin membeli runik fragments seharga 5 silver per tumpukan. Mengapa mereka tidak bersemangat? Ini adalah kesempatan besar bagi mereka untuk menghasilkan uang. Segera, pemain menghuni toko kelontong, berlari langsung ke arah staf NPC yang berjaga di toko dan mengetuk membuka jendela perdagangan mereka. Awalnya, para pemain ini menempatkan satu tumpukan di jendela perdagangan. Setelah mengkonfirmasi bahwa harga pembelian memang 5 perak per tumpukan, mereka menempatkan setiap fragmen runik yang mereka miliki ke jendela dan mengklik trade. Seluruh proses semulus air yang mengalir. Perdagangan para pemain ini jauh lebih cepat dan lebih akurat daripada menghindari serangan monster boss. Dalam sekejap mata, toko kelontong telah membeli lebih dari 200 tumpukan runik fragments. Sementara itu, 1000 emas Si Feng yang disimpan di toko turun sekitar 10 emas. Sial, aku masih memiliki 1 ton fragmen rahasia di gudang aku. Tolong tunggu aku. Selain dari kerumunan yang telah bergegas ke toko, kerumunan yang lebih besar berlari ke bank di jalan utama. Beberapa pemain bahkan pergi meninggalkan kios mereka sendiri tanpa pengawasan. Sementara itu, berita tentang permintaan toko tanpa nama untuk runik fragmen menyebar dengan sangat cepat ke seluruh se-ASEAN. Bab 1250 Efek Ajaib Taman Herba. Mengapa ada begitu banyak orang di toko itu? Apakah toko itu menjual sesuatu yang istimewa? Itu tidak benar. Aku telah mengunjungi kota ini beberapa kali dan telah berada di setiap toko. Jika aku ingat dengan benar, toko itu harus menjadi toko kelontong, hanya menjual barang biasa. Seharusnya tidak ada yang istimewa untuk ditawarkan. Mari lihat, bagaimanapun, kita sedang istirahat sekarang. Tim yang baru saja kembali dari ladang semakin penasaran ketika mereka melihat toko kelontong penuh dengan pemain. Meskipun Stormwind Town cukup besar, pemain elit akan menyelidiki setiap kota atau kota baru untuk menghindari kehilangan beberapa pencarian tersembunyi atau maju. Ini hanyalah salah satu dasar untuk menjadi elit. Sekarang, mereka sudah menjelajahi Stormwind Town. Namun, toko kelontong tidak pernah sepopuler ini. Secara alami, mereka penasaran. Apa? Toko itu membeli runik fragments seharga 5 perak per tumpukan? Mustahil. Jika ini benar, bisakah tim kita mendapatkan 45 emas jika kita menjual 900 tumpukan fragmen yang telah kita kumpulkan? Para pemain yang penasaran terkejut ketika mereka membaca tanda yang tergantung di samping pintu masuk. Para pemain ini segera berlari ke toko karena takut mereka akan kehilangan kesempatan untuk menjual fragmen runik mereka. Pada saat yang sama, mereka dengan cepat menghubungi teman-teman mereka dan meminta mereka mengambil semua fragmen yang telah mereka timbun di gudang mereka. Tampaknya ini sudah cukup efektif. Si Feng, yang diam-diam mengawasi kerumunan melalui jendela lantai 2 toko kelontong, mengangguk puas pada arus pemain memasuki toko. Setelah beberapa saat, toko kelontong telah membeli lebih dari 7.000 tumpukan runik fragments. Dia bahkan tidak bisa menyimpan begitu banyak fragmen di tasnya. Namun, ia tidak hanya menghabiskan begitu banyak uang untuk disewakan hanya untuk membeli runik fragments. Jika itu masalahnya, ia bisa saja mendirikan warung jalan. Sebaliknya, dia telah melakukannya untuk membangun fondasi yang kokoh di sini untuk perusahaan perdagangan cahaya lilin. Di masa lalu, Stormwind Empire telah menjadi miniatur tanah suci karena kuil Dewa Laut di daerah itu. Kuil Dewa Laut tidak hanya memberi pemain akses ke laboratorium yang menakjubkan, tetapi juga memungkinkan para pemain untuk berdagang demi berkat Dewa Laut. Ketika seseorang berbicara tentang barang paling menguntungkan yang diproduksi di se-ASEAN, itu tidak lain adalah berkat Dewa Laut. Meskipun item ini mungkin tidak terlalu berharga di se-ASEAN karena pemain di sini mengandalkan kapal mereka dalam pertempuran, itu adalah cerita yang berbeda untuk pemain di darat. Menghadapi lingkungan yang parah, resistensi yang cukup diperlukan untuk pemain. Tidak hanya berkat Dewa Laut meningkatkan semua resistansi pemain sebesar 100 poin, tetapi juga mampu meningkatkan atribut dasar pemain sebesar 10% selama 12 jam. Selain itu, ramuan itu tidak memiliki cooldown, dan efeknya bisa menumpuk. Apakah seseorang menggerebek dungeon atau bertualang di ladang, berkat Dewa Laut adalah ramuan yang harus dimiliki. Waktu berlalu dengan cepat. Karena Si Feng tidak ada yang lebih baik untuk dilakukan, dia memutuskan untuk bermain-main dengan Space Time Herb Garden. Toko kelontong menjual banyak barang, termasuk biji ramuan. Meskipun ramuan itu umum, mereka cukup untuk Si Feng. Si Feng bukan ahli alkimia, tapi dia tahu ramuan seperti apa yang dibutuhkan pemain selama waktu-waktu tertentu. Dia juga tahu herbal apa yang diperlukan untuk membuat ramuan ini.
Sekitar level 40, aku ingat bahwa berbagai guild besar telah fokus mengeksplorasi reruntuhan kuno. Berbagai guild telah putus asa untuk ramuan lunar. Bahan utama ramuan lunar adalah bunga cahaya bulan. Menanam bunga cahaya bulan bukan pilihan yang buruk saat ini. Si Feng berpikir dalam hati. Biasanya, reruntuhan kuno terletak di bawah tanah. Karena itu, di dalamnya biasanya sangat gelap. Bahkan jika pemain menggunakan mantra, mereka hanya akan menerangi area kecil. Ini membuat kemajuan mereka sulit dan berbahaya. Menghindari serangan monster sangat menantang. Oleh karena itu, ramuan lunar telah menjadi sangat populer di sekitar tahap permainan ini di masa lalu. Ramuan lunar memungkinkan pemain untuk melihat dalam gelap. Selain itu, ramuan memiliki durasi yang lama, membuatnya cocok untuk menjelajahi reruntuhan bawah tanah. Tidak sulit menemukan resep ramuan lunar, dan alkemis lanjutan manapun dapat dengan mudah memproduksinya. Hanya, Moonlight Flowers, bahan utama ramuan itu, sangat jarang, dan ini mengakibatkan persediaan ramuan itu rendah di pasaran. Jika dia bisa mendapatkan bunga Moonlight dalam jumlah besar, dia bisa memproduksi ramuan lunar secara massal. Menghasilkan uang akan menjadi sepotong kue. Saat ini, karena berbagai guild besar sudah mulai menyerang reruntuhan kuno, harga pasar ramuan lunar telah mencapai 6 perak per botol. Harga ini sudah menyaingi ramuan semua pemulihan tingkat menengah. Sementara itu, membuat ramuan semua pemulihan menengah hampir menghabiskan 3 perak, sedangkan orang bisa membuat ramuan lunar dengan harga kurang dari 80 tembaga. 50 di antaranya dihabiskan untuk mendapatkan bunga cahaya bulan. Namun, karena kenaikan harga ramuan lunar, harga Moonlight Flowers juga meningkat. Saat ini, setiap bunga bisa dijual sekitar 2 perak, secara signifikan meningkatkan biaya ramuan lunar. Setelah itu, Si Feng membeli sejumlah besar biji bunga cahaya bulan dan mengisi Space Time Herb Garden. Setiap Moonlight Flower membutuhkan 2 yard untuk tumbuh. Secara keseluruhan, taman herbal memungkinkan Si Feng menanam 62.500 bunga. Setiap Moonlight Flower seed berharga 5 tembaga, dengan total biaya 31 emas, 25 perak. Sementara 62.500 bunga tampak berlebihan, ketika mempertimbangkan tingkat kelangsungan hidup bunga, ia hanya akan berakhir dengan panen kecil pada akhirnya. Biasanya, berbagai perserikatan besar tidak repot-repot memelihara kurang dari ratusan ribu herbal. Untungnya, Space Time Herb Garden adalah alat epik. Si Feng tidak perlu menginvestasikan terlalu banyak waktu atau uang untuk menumbuhkan bunga. Setelah Si Feng selesai menanam benih di Space Time Herb Garden, ia menerima permintaan komunikasi dari Fire Dance. Ketua kelompok, aku sudah tiba, Fire Dance melaporkan dengan lembut. Baik, aku sudah memberi kamu akses ke lantai 2, jadi naiklah, Si Feng mengangguk. Sementara dia mengutak-atik Space Time Herb Garden, dia juga mengirim Fire Dance untuk membawakannya Philosopher's Stone. Dengan peralatan dan kekuatan Fire Dance, dia bisa datang dan pergi tanpa ada yang memperhatikannya. Pemimpin persekutuan, inilah batu bertuah yang kamu minta, kata Fire Dance ketika memasuki ruangan lantai 2. Dia kemudian mengambil batu bertuah dari tasnya sebelum melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Sekarang, runic fragments memenuhi ruangan. Alih-alih ruangan, itu tampak seperti gudang. Terima kasih, Si Feng dengan gembira menerima batu bertuah. Dengan ini, aku akhirnya bisa memulai pekerjaanku. Pemimpin persekutuan, lelang cahaya lilin besok. Melankolik dan yang lainnya sedang bersiap untuk itu sekarang. Aqua masih terjebak di dalam ruang teknik rahasia, sementara Snow mengelola hal-hal di Stone Forest Town dan sisi Lake Heart City. Mereka tidak tahu apa yang terjadi di persekutuan, kata Fire Dance. Beberapa waktu yang lalu, banyak ahli dengan identitas tersembunyi menyerang tim penyerang penjara bawah tanah kita, menyebabkan kerugian yang signifikan. Para ahli dengan identitas tersembunyi? Mungkinkah mereka anggota Dark Guild? Tanya Si Feng. Setelah Dark Guild pelajaran mereka sebelumnya, mereka seharusnya lemah. Dia tidak mengharapkan mereka untuk menyerang lagi. Seharusnya tidak begitu. Menurut laporan dari anggota kami yang melawan para ahli ini, mereka semua sangat terampil. Ada juga beberapa ahli Realm Refinement Realm di antara mereka. Aku percaya bahwa mereka berasal dari Super Guild, kata Fire Dance, menggelengkan kepalanya. Mereka tidak akan berani menyerang di tempat terbuka, jadi mereka mencoba memulai perang rahasia gesekan? Si Feng mengerutkan kening. Karena mereka ingin bermain, kami akan menghibur mereka. Ketika berbagai kekuatan super di domain dewa ingin menargetkan persekutuan tertentu, mereka umumnya menggunakan taktik tersembunyi semacam itu. Akhirnya, mereka akan memakai guild yang ditargetkan sampai mati. Lagi pula, dalam pertempuran gesekan seperti itu, anggota dari kedua persekutuan akan kehilangan level, serta senjata dan peralatan. Tanpa kekuatan dan latar belakang yang memadai, selamat dari perang gesekan tidak mungkin terjadi. Benar, satu hal lagi.
Ketua Persekutuan, anggota kami telah melewati persidangan dada harta legendaris inferior. Aku membawa peti harta karun dengan aku. Sekarang, yang tersisa adalah bagimu untuk membukanya. Fire Dance berkata ketika dia dengan bersemangat mengambil dada besar dari tasnya dan meletakkannya di depan Si Feng.